Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Yang pertama, persamaan linear. Yang kedua, pertidaksamaan linear. Di video kali ini saya akan menjelaskan yang persamaan linear terlebih dahulu. Nanti untuk pertidaksamaan linearnya di video berikutnya. Yang pertama, persamaan linear. Persamaan adalah kalimat terbuka yang memuat tanda sama dengan. Tandanya seperti ini, sama dengan, dibacanya sama dengan ya. Sementara itu, yang dimaksud kalimat terbuka itu sendiri adalah kalimat yang belum diketahui kebenarannya, atau kalimat yang masih memuat variabel. Nah, nanti untuk variabelnya ditulis dalam bentuk huruf kecil, yaitu dari A sampai Z. Nah, di sini ada maksud dari persamaan linear itu sendiri, yaitu suatu persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tepat 1. Jadi variabelnya di sini tidak ada yang pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Dan semuanya pangkat 1 ya. Biasanya kalau untuk pangkat 1 itu tidak ditulis pangkatnya. Nah, yang pertama, contoh dari persamaan linear satu variabel. Bentuknya itu seperti apa? Nah, ini contohnya. Yang pertama, 3x dikurangin 6 sama dengan 0. Nah, di sini contoh persamaan linear satu variabel. Karena di sini variabelnya cuma ada x. Nah, makanya di sini disebutnya persamaan linear satu variabel menggunakan sama dengan. Yang keduanya 4a sama dengan 20. Nah, di sini sama satu variabel yaitu a variabelnya dan menggunakan sama dengan. Yang kedua, contoh persamaan linear dua variabel. Yang pertama, 2x ditambah 5y sama dengan 12. Nah, berarti di sini ada dua variabel, yaitu variabel x dan variabel y. Lihat ya, biasanya variabel itu ditulis dalam bentuk huruf kecil, x, y. Contoh yang kedua, 4m dikurangin 3n sama dengan 7. Nah, di sini variabelnya m dan n. Nah, ada dua ya. Contoh yang ketiga, persamaan linear 3 variabel. Yang pertama, 3x dikurangin 2y ditambah 4z sama dengan 11. Nah, di sini ada variabel, yaitu variabelnya x, y, dan z. Ada 3 ya variabelnya. Dan contoh yang kedua, 4p ditambah 6q ditambah 5r sama dengan 16. Di sini juga sama, variabelnya ada 3, yaitu variabel p, variabel q, dan variabel r. Nah, ini contoh persamaan linear 3 variabel. Berikut juga persamaan linear 4 variabel, misalkan a, b, c, d, dan seterusnya ya. Nah, mungkin cukup sampai 3 variabel contohnya. Lanjut, di sini ada bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah ax ditambah b sama dengan 0. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, variabelnya itu pangkat 1 ya, tidak ada yang pangkat 2, 3, 4. Nah, sini semuanya pangkat 1. Kalau pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Ini sama aja x pangkat 1.
bentuknya seperti ini ya. Ini sama aja rumus AX ditambah B sama dengan 0. Nah, di mana A dan B-nya anggota bilangan real, A tidak boleh sama dengan 0. Nah, nanti untuk A-nya di sini tidak boleh sama dengan 0 ya. A adalah koefisien, B adalah konstanta, dan X-nya itu sendiri adalah variabel. Nah, X-nya itu variabel ya, dan tidak semuanya ditulis dengan X, bisa A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Itu namanya variabel. Nah, di sini ada syarat untuk pindah ruas, yaitu tandanya berubah. Misalkan positif jika pindah ruas jadi negatif. Negatif jika pindah ruas menjadi positif, berlaku sebaliknya ya. Kali jika pindah jadi bagi, dan bagi jika pindah menjadi kali. Nah, jadi kalau misalkan pindah ruas itu berubah ya tandanya, jadi dari positif jadi negatif, negatif jadi positif, kali jadi bagi, bagi jadi kali. Langsung ke contoh. Contoh yang pertama, 4x ditambah 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan mencari nilai variabel x-nya. Gimana caranya? Yaitu pindah ruas ya. 4x tambah 12 sama dengan 0. Di sini 12-nya kita pindah ruas ke sebelah kanan. Yang tadinya positif pindah ke kanan jadi negatif. Sehingga hasilnya 4x sama dengan negatif 12 ya. Karena 0 dikurangi 12 hasilnya negatif 12. Nah, di sini 4x. Nah, 4-nya perlu kita pindahkan lagi. 4x itu kan artinya 4 dikali x. Kali jika pindah jadi bagi. Maka x sama dengan negatif 12 dibagi 4. Hasilnya x sama dengan negatif 3. Karena negatif dibagi positif hasilnya negatif. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi negatif 3. Contoh yang kedua, 6A dikurangin 8 sama dengan 4. Ini caranya sama seperti contoh nomor 1. Kalau di sini variabelnya A, jadi kita cari nilai variabel A-nya. Yang pertama, negatif 8-nya kita pindah ruas dulu ke sebelah kanan. Jadi 6A sama dengan 4 ditambah 8. Ini kan 8-nya negatif. Jika negatif pindah ruas, maka hasilnya jadi positif 8. Jadinya 4 ditambah 8. Maka hasilnya 6A sama dengan 12. Nah, di sini artinya 6A itu kan 6 dikali A. Nah, ini perkalian. Kalau perkalian pindah jadi pembagian. Maka hasilnya A sama dengan 12 dibagi 6. 12 dibagi 6 berapa? Yaitu A sama dengan 2. Seperti itu ya. Nah, ini cara membuktiinnya gampang nih. Bener nggak A itu sama dengan 2? Tinggal masukin aja ke sini. 6A dikurangin 8 sama dengan 4. Berarti 6, A-nya itu kan 2. Berarti 6 dikali 2, 12. 12 dikurangin 8 sama dengan 4. Oh, ternyata benar, hanya itu 2. Contoh yang ketiga, gimana kalau misalkan 2P dikurangin 4 sama dengan 5P ditambah 11. Nah, di sini kan 4-nya itu konstanta. Jadi tidak bisa dihitung karena ini memuat variabel P
dan 4-nya itu tidak, jadi tidak bisa dihitung ya. Nah, bisa dihitungnya itu 2P dengan 5P nih. Nah, ini bisa dihitung. Biar enak, 5P-nya ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Nah, negatif 4-nya kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka hasilnya 2P. Nah, ini 5P-nya ini kan positif. Jika pindah ruas, maka jadi negatif 5P. Sama dengan 11. Nah, 11 tetap positif karena tidak pindah ruas. Nah, ini negatif 4-nya yang pindah ruas. Jadi positif 4. 2P dikurangi 5P. Tinggal koefisiennya aja yang dihitung. 2 dikurangi 5. Hasilnya negatif 3P. Variabelnya tetap sama dengan 11 ditambah 4, yaitu 15. Nah, di sini negatif 3P itu kan perkaliannya, negatif 3 dikali P, artinya jika perkalian berarti pindah jadi pembagian, maka P sama dengan 15 dibagi negatif 3. Ingat ya, ini perkalian pindah jadi pembagian, tandanya tetap, bukan berarti negatif jadi positif di sininya. Nah, tapi tetap negatif ya, karena yang berubah tanda itu cuman kali jadi bagi. 15 dibagi negatif 3 itu hasilnya negatif 5. Seperti itu ya. Nah, untuk membuktikan benar tidak P sama dengan negatif 5, maka coba masukkan ke sini. 2 dikali negatif 5 hasilnya negatif 10. Negatif 10 dikurangin 4 hasilnya negatif 14. Sebelah kanannya 5 dikali negatif 5 itu negatif 25 ditambah 11. Oh, hasilnya sama, negatif 14. Berarti benar ya, P nya negatif 5. Contoh yang keempat. Gimana kalau soalnya 4 dalam kurung 2B dikurangin 1 sama dengan 2 dalam kurung B ditambah 7. Nah, kita tidak bisa langsung pindah ruas kalau seperti ini, tapi kita kalikan dulu ya. Ini namanya penyebaran. Berarti 4 dikali 2B terlebih dahulu, kemudian 4 dikali negatif 1. Di hasilnya tulis di bawah, sama dengan 2 dikali B terus 2 dikali 7. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. 4 dikali 2B itu hasilnya 8B. 4 dikali negatif 1 hasilnya negatif 4 sama dengan 2B. 2 dikali B hasilnya 2B. 2 dikali 7 hasilnya 14. Seperti itu. Nah, jika udah seperti ini, maka bisa kita gabungin nih yang B dengan yang B nih. Maka hasilnya yang 2 ini pindah ruas ke kiri, positif jadi negatif 2B. Yang ini negatif 4-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 4. 8B dikurangin 2B hasilnya 6B. 14 ditambah 4 hasilnya 18. 6 dikali B pindah ruas, perkalian jadi pembagian, maka hasilnya B sama dengan 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 itu hasilnya 3, jadi B nya itu 3. Untuk membuktikan benar tidaknya tinggal disubstitusikan ke sini. B nya 3, 2 dikali 3 6 dikurangin 1 5 dikali 4, oh 20. Sini masukin lagi B
B-nya 3 ditambah 7 10. 10 dikali 2 20. Oh sama aja. 20 sama dengan 20 ya. Berarti benar B-nya 3. Contoh yang kelima. Nah, gimana kalau seperti ini? 2 dikurangin 3 dalam kurung 1 dikurangin 2M sama dengan 5 dikurangin 2 dalam kurung 2M ditambah 3. Nah, berarti ini yang dikalikan yang angka yang paling dekat dengan kurungnya ya, yaitu negatif 3 dikali 1 negatif 3 dikali negatif 2M. Ini juga sama, negatif 2 dikali 2M negatif 2 dikali 3. Maka hasilnya seperti ini. 2 tetap pindah ke bawah. Negatif 3 dikali 1 itu hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 2M. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Jadi positif 6M. Sama dengan 5 tetap tulis di bawah. Negatif 2 dikali 2M hasilnya negatif 4M. Negatif 2 dikali 3 hasilnya negatif 6. Nah, ini bisa nih 2 dikurangin 3 ditambah 6M. Bisa dihitung 2 dikurangin 3 itu negatif 1. 6M-nya tetap ya. Nah, ruas sebelah kanan ini 5 dikurangin 4M dikurangin 6. Yang 5 dikurangin 6 hasilnya negatif 1 dikurangin 4M, tetap ya 4M-nya. Nah, kemudian yang variabel M ini kita gabungkan. Yang negatif 4M-nya ini pindah ruas ke kiri. Negatif 4M jadi positif 4M. Jadi seperti ini. Ini negatif 1-nya tetap pindah ke bawah, negatif 1. Yang negatif 1 yang ini pindah ruas ke kanan jadi positif 1. 6M ditambah 4M hasilnya 10M. Negatif 1 ditambah 1 itu habis ya, hasilnya 0. Jadi 10 ini perkalian, pindah ruas ke kanan jadi pembagian. Jadi hasilnya M sama dengan 0 dibagi 10. 0 dibagi 10 itu berapa? Yaitu 0 ya, tetap ya. Jika 0 dibagi 10 itu hasilnya tetap 0. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Mungkin cukup contohnya sampai 5 saja. Sekarang coba kalian kerjakan latihannya. Cuma satu soal, tentukan nilai variabel dari persamaan berikut. Yang A, 9N ditambah 27 sama dengan 0. Nanti tinggal pindah ruas ya. 27-nya pindah ruas ke kanan, nanti 9-nya juga pindah ruas ke kanan. Nanti N-nya ketemu. Yang B, 7H dikurangin 15 sama dengan negatif 36. Nanti negatif 15-nya pindah ke kanan, terus 7-nya juga pindah ke kanan. Nanti hanya ketemu. Yang C, 6D ditambah 13 sama dengan 10D kurangi 3. Nah, ini 10D-nya pindah ruas ke kiri. Positif 13-nya pindah ke kanan. Tandanya berubah ya, jangan lupa. Yang D, nah ini dikalikan dulu, 2 dikali 6R, 2 dikali 4. Kemudian 4 dikali 2R, terus 4 dikali 10. Lalu dihitung dulu, pindah ruas. Dan yang terakhir E. Nah, E juga sama, 4-nya dikali 2Y dulu, kemudian 4 dikali negatif 3. Ruas kanannya juga sama, negatif 2
2 dikali 3Y dulu, kemudian negatif 2 dikali negatif 5, terus hitung ya, pindah ruas, mau pindah ruas ke kiri, ke kanan gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.